Satu hal yang gue sadar, banyak artis di luar sana tangannya dewa, tapi dompetnya kering. Mereka jago teknik, tapi buta sama sistem. Hari ini gue mau jujur, kalau tujuan lo cuma mau jago gambar, lo bisa cari ribuan tutorial di luar sana. Tapi kalau tujuan lo mau ngebangun hidup yang layak dari seni digital, jago gambar doang nggak akan pernah cukup. Hai, gue Bilal, gue adalah full time digital artist di studio gue sendiri. Gue udah 3 tahun di industri ini dan udah ngerjain 1200 project lebih yang udah gue kerjain. Gue bukan seniman ya, gue cuma orang jualan yang kebetulan bisa ngegambar. Gue sempet hilang lama dari sosmed. Kenapa? Karena gue lagi ngebangun benteng. Gue manage project, manage cash flow, rapihin aset, dan ngerancang manajemen tim asisten gue. Kenapa gue lakuin itu? Karena gue gak mau jadi buruh digital. Sekarang lo bayangin, lo kerja 12 jam sehari, begadang kayak vampir, cuma buat dapat bayaran yang habis buat makan besok doang gitu. Itu menurut gue bukan karir, Gerek. Itu jebakan. Gambar adalah bidang yang nyelamatin hidup gue dan ngerubah hidup gue. Gue mikir gini, gue itu seniman yang ngegambar buat orang. So, ya gue pun harus bisa ngegambar kehidupan gue sendiri, mendesain realita gue sendiri, dan menjadikan kehidupan gue itu sebagai mahakarya yang hidup. Karena menurut gue, kehidupanmu adalah seni yang sengaja belum diselesaikan oleh Tuhan. Karena Tuhan ingin lu ngelanjutin karyanya dengan goresan lu sendiri. Dan gue ngerancang gimana caranya kerjaan gue itu bisa jalan meskipun gue lagi tidur atau liburan. Dan hasilnya, gue bisa ngebangun aset sambil tetap punya waktu buat diri gue sendiri. Disclaimer kalau gue gak akan ngajarin lo cara bikin mata yang berkilau atau shading rambut yang estetik. Lo bisa temuin ribuan video kayak gitu dimanapun. Gue di sini mau bahas bisnis dan finansial di dunia digital art. Gue mau bahas gimana caranya lo harus jualan, naikin sales, ngelola cash flow supaya gak habis buat jajan doang, Gerek, tapi bisa jadi instrumen investasi. Gue mau bahas gimana cara delegasi kerjaan ke asisten supaya lo gak burn out. Singkatnya, gue gak mau ngajarin lo cara bikin shading yang bagus, tapi gue mau bangunin mindset lo biar lo bisa berpikir gimana cara shading lo itu bisa buat beli rumah dan mobil. Dan juga untuk seniman-seniman idealis ya, yang punya mindset bahwa ngegambar itu bukan tentang uang doang. Ya, video gue ini juga bukan buat lo. Lo bisa ngomong gitu karena lo punya kerjaan yang tetap di perusahaan, punya salary yang pasti. Lo ngelihat nggak mereka yang susah nyari kerjaan dan cuma bisa ngegambar doang gitu? So, kita jelas beda kubu, Gerek. Lo ngegambar buat healing, sementara gua ngegambar buat living. Tujuan lo adalah kepuasan, sementara tujuan gua adalah kestabilan cuan. Lo fokus bikin masterpiece, sementara gua fokus bikin orderan rame. So, gue gak ada maksud nyinggung, cuma ya tolong stop buat mengeneralisasikan gambar sesuai dengan idealisme lo. Sadari bahwa kondisi manusia itu beda-beda dan prioritasnya pun otomatis ya beda juga. Industri gambar itu keras ya. Kalau lo gak punya strategi, lo cuma buruh yang kebetulan pegang Apple Pencil doang. Lo pikir punya skill dewa udah cukup? Sini gue kasih lihat seberapa berlumpurnya lapangan yang lo injak sekarang. Yang pertama, kanibalisme sesama seniman. Industri gambar itu adalah industri dengan gerbang yang sangat besar. Siapapun bisa masuk tanpa perlu ijazah ataupun sertifikat. Karena yang dibutuhin itu ya cuma bisa gambar doang. So, bocil-bocil SMP bisa ngegambar pun ya bisa masuk. Makanya persaingan kita itu sangat ketat. Di luar sana ada ribuan orang yang rela banting harga cuma demi dapat portofolio doang. Lo pasang harga standar, mereka potong setengahnya. Kita bukannya bareng-bareng naikin value, malah saling sikut di bawah. Dan lo bukan cuma ngelawan artis dari negara lo doang, lo ngelawan bocah dari seluruh dunia yang standar hidupnya mungkin cuma butuh $2 buat makan seharian. Kalau lo cuma adu murah, ya selamat, lo lagi balapan menuju kemiskinan. Yang kedua, broker dan agensi lintah. Belum lagi para broker dan agensi yang nggak punya hati, Greg. Mereka ikut terjun ke pasar, mereka main banyak akun di berbagai macam situs freelancer,
Dan mereka pun nggak segan-segan pakai ads buat mendokrak market. Mereka dapat klien dan kemudian mereka cari seniman buat ngerjain proyeknya. Marginnya sangat timpang, tenaga lo diperes abis-abisan karena mereka tahu kalau lo mau buat dibayar murah. Yang ketiga, invasi AI sama dengan kiamat buat tukang gambar. Dan sekarang ada AI, mesin yang bisa bikin gambar bagus cuma dalam hitungan detik. Buat klien yang butuh gambar cepet dan murah, mereka nggak butuh lo lagi. Kalau lo masih bangga cuman karena bisa bikin arsir halus atau anatomi bener, AI bisa ngelakuin itu 1000 kali lebih cepet, John, tanpa perlu tidur. Seniman yang cuma ngandelin teknik itu udah diambang kepunahan. Pilihannya cuma dua. Lo mau pakai AI buat sistem lo, atau lo digiles sama AI. Mereka yang jago main prompt pada terjun ke market buat dapetin cuan, karena mereka mikirnya produksinya itu gampang. Dan yang terakhir adalah ranjau scam dan klien bangsat. Udah kerja keras kena scam, refund di PayPal, klien yang tiba-tiba hilang pas gambar udah jadi, atau janji-janji proyek jangka panjang yang ternyata cuma PHP doang, Erik. Industri ini penuh sama orang-orang yang pengen dapat hasil instan tanpa mau bayar mahal. Kalau lo nggak punya sistem keamanan, nggak punya kontrak yang jelas, dan nggak punya mental buat nolak klien sampah, lo itu cuma target empuk buat dikerjain. So, gimana caranya kita yang real seniman itu ngelawan keadaan kayak gini? Gimana caranya kita menekankan ke orang-orang tentang value dari integritas kita? Gimana caranya kita bisa lepas dari jeratan sistem yang bangsat kayak gini? Yakin cuma dengan gambar yang bagus doang? Ya emang bisa. Banyak juga kok seniman yang berhasil tanpa adanya strategi marketing, hanya dengan modal gambar yang bagus. Namun pertanyaan gue adalah, yang bisa gambar itu banyak, dan yang gambarnya bagus pun ya bukan lo doang, Erik. Banyak anjing. Berapa persen kemungkinannya orderan lo itu bisa rame cuma dengan modal konsisten bikin gambar bagus doang? Atau kita konsepin sebagai hoki deh. Berarti lo mau nunggu hoki. Lo bisa tahu nggak hoki itu datang ke lo itu kapan? Kenyataannya perut lo nggak bisa libur, Erik. Makanya lo perlu yang namanya strategi, perlu memahami marketing, dan perlu juga buat paham literasi finansial agar nafas lo bisa panjang. Mungkin lo sering lihat seniman yang gambarnya menurut lo ya biasa aja, bahkan lo berani ngadu gitulah, tapi karir seninya berhasil. Itu bukan karena hoki, John. Itu karena mereka punya sistem. Wawasan mereka nggak cuma bikin gambar doang, Erik, tapi paham lika-liku jalan bisnisnya, sehingga hokinya pun ya nyamperin. So, kalau lo mau jadi game changer, mau ngegambar untuk hidup, bukan hidup untuk ngegambar, yang lo perlu tingkatin itu bukan cuma skill teknis doang, Erik, tapi wawasan dan mindset terhadap perilaku bisnis. Gue bukan orang yang udah ngelompat jauh ya, tapi seenggaknya gue udah nggak lagi terjebak di sistem perbudakan dan finansial. Ini yang bakal gue bagiin di video-video gue selanjutnya. Bukan teori buku, tapi berdasarkan apa yang udah gue praktekin. Dan buat lo yang meredup, gue berharap bahwa api ambisi lo itu bisa kebakar lagi. Kita buktiin ke tetangga-tetangga dan orang-orang yang menilai bahwa seniman itu nggak bisa ngasih masa depan. Itu bisa membuat kehidupan yang bahkan nggak sanggup mereka impikan dan idam-idamkan.